Jaga grafis. Jaga grafis. Diakui atau tidak, budaya korupsi memang sudah membudaya di tengah-tengah sebagian masyarakat. Maka tak heran seringkali kita temui media selalu memberitakan kasus korupsi. Budaya korupsi sebenarnya kerap kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di lingkungan pendidikan. Sebagai mahasiswa, kadang kita tak sadar telah melakukan korupsi atau disebut petty corruption. Kegiatan-kegiatan kecil yang menyimpang tersebut jika dibiarkan akan menyebabkan kebiasaan dan pada akhirnya akan berujung pada mental korupsi yang diderita mahasiswa. Untuk mengikisnya, memang diperlukan upaya yang sangat ekstra dan kesungguhan yang luar biasa. Kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil tetapi memiliki dampak yang luar biasa. Namun, sebelum itu, mari kita lihat video berikut ini. Ada satu kejahatan yang secara nggak sadar di lingkungan kita. Ya, kalian menyebutnya mencontek. Salah satu hal sepele namun terlanjur menjamur di kehidupan pendidikan. Contohnya, pada saat pelaksanaan ujian tengah semester di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dia, mahasiswi yang terlihat pendiam, diam-diam ahli mencontek. Padahal dia sudah melihat dengan jelas himbauan dan larangan pada saat ujian berlangsung. Tetapi dia mengabaikannya. Ujian akan dimulai. HP dan contekan jangan dibawa. Pada saat ujian berlangsung, dia pun memulai aksinya. Membuka contekan yang sudah dia persiapkan tanpa ragu dan ketahuan oleh pengawas. Dengan tenangnya, dia mencari cara lain untuk mencari jawaban dengan tentunya gadget. Dia pun masih merasa kurang puas dengan jawabannya, dan akhirnya meminta jawaban dari temannya sendiri. Tanpa disadari, mereka berdua ketahuan oleh pengawas. Nasib. Dengan tenangnya, dia menghirup udara segar, berharap hasil ujiannya baik sesuai yang diharapkan. Ternyata setelah menunggu berjam-jam, hasil ujian harus remedial. Ujian lisan pula. Astagfirullahaladzim. Kayaknya gara-gara nyontek ketahuan deh. Kalau tahu gini, kemarin-kemarin sebelum ujian belajar dulu. Jadi nyesel. Kalian tahu nggak sih kenapa kita dilarang untuk mencontek? Iya, karena dengan mencontek itu berarti kita membohongi diri kita sendiri, bahkan membohongi banyak orang. Mencontek berarti kalian tidak percaya kepada kemampuan diri sendiri. Dan orang yang tak percaya dengan dirinya sendiri, tak mampu menggenggam dunia seutuhnya. Oh, udah jam 7 nih. Mana ya biasanya ya? Selamat pagi anak-anak, maaf hari ini ibu sedang ada acara penting, jadi kelas hari ini libur dulu. Yeay. Dan diganti dengan tugas ya. Lalu tugasnya membuat makalah kewirausahaan, dikumpulkan di ketua kelas terakhir nanti sore jam 5. Oke. Jam 5.
masih jam 7. Masih lama. Mending tiktokan dulu. Jam berapa nih? Hah, tugas aku. Nah, gimana nih ini? Alah, browsing aja lah, kupas aja lah. Sejam juga nanggung. Ada man, nggak pernah tahu deh dosen aku. Untung ada di Google, kalau nggak ada telat aku. Aduh, tiduran lagi. Akhirnya kuliah hari ini selesai. Jadi guru kelas. Oh, ada tugas ya. Mana tugas bikin artikel lagi? Gimana ya? Males banget. Apa aku joki tugas aja ya ke Riri? Riri kan buka jasa joki. Boleh deh, mending aku telepon dia aja. Halo, Riri ya? Iya, gimana ya? Kamu buka joki kan? Iya, buka joki. Ada yang mau aku bantu? Bisa dong, aku ada tugas artikel. Bisa tolong bantuin nggak? Gampang, nanti aku kerjain. Satu tugas 50.000 ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti aku transfer ya uang. Oke, sip. Saya selaku bendahara dari acara seminar ingin melaporkan rancangan anggaran untuk acara seminar. Salah satunya itu untuk anggaran konsumsi. Dan kemarin dari PJ Konsumsi sudah melakukan survei di salah satu catering untuk pemesanan makan siang bagi peserta seminar. Dan anggarannya itu sebesar 20.000 untuk tiap peserta. Dan juga untuk perekap itu untuk keperluan backdrop itu dianggarkan per meter 25.000. Kurang lebihnya silahkan bisa dicek. Baik, terima kasih atas laporannya. Begini saja, menurut saran saya, biasanya tuh kan kalau ada acara itu terkadang sering ada pengeluaran atau kebutuhan yang tidak terduga. Maka dari itu, bagaimana jika anggaran konsumsi kita naikkan dari 20.000 menjadi 22.500. Jadi, untuk sisa anggarannya nanti bisa untuk istilahnya dana darurat. Bagaimana? Ini mohon direvisi dulu sebelum disidangkan bersama-sama. Baik, ini berarti saya revisi untuk anggaran konsumsinya per peserta menjadi 22.500 ya. Oke, saya revisi dulu sebelum disidangkan bersama senat minggu depan. Pagi hari ini, saya, Anissa Syafaatul Azmi, sedang mengikuti kuliah online. Ada WhatsApp nih, dari siapa ya? Oh, dari Febri. Dia titip absen ke saya, karena hari ini dia sedang di perjalanan, katanya. Saya pun menyanggupinya dengan kata oke. Dan saya meminta username dan password akun SSO dia. Tak lama
lama kemudian, dia membalas pesan WhatsApp saya dengan mengirimkan username dan password Accessoria. Setelah itu, saya bergegas menuju aplikasi Siap Undip untuk men-scan barcode absen di akun Accessoria. Usai itu, saya langsung memberi konfirmasi kepada dia bahwa absen sudah berhasil dengan menunjukkan bukti screenshot bahwa absen sudah sukses atau berhasil. Dan berbagai contoh kasus korupsi skala kecil di perkuliahan tersebut menandakan bahwa budaya korupsi telah menjadi perilaku dalam keseharian mahasiswa. Dan lebih ironisnya, perilaku koruptif tumbuh subur menjadi kebiasaan bagi para generasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa dapat terus serta dalam upaya memberantas tindak koruptif dengan melakukan hal-hal yang sederhana melalui sosialisasi dan edukasi, misalnya seperti yang pertama, membentuk gerakan anti korupsi di lingkungan kampus. Gerakan ini merupakan suatu organisasi atau komunitas intra di kalangan mahasiswa yang berprinsip pada upaya memberantas tindakan korupsi. Harapan dengan adanya gerakan ini agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di kampus. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin dalam gerakan anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Yang kedua, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. Dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi, sehingga masyarakat menjadi tahu akan dampak yang dapat mengancam serta merugikan kehidupan masyarakat. Bimbingan dan penyuluhan ini dapat diberikan pada saat mahasiswa melakukan kuliah kerja nyata atau pada kesempatan yang lain, serta menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam memberantas tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar mereka dengan melaporkan pada pihak yang berwenang.